Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada, kembali lagi dalam Morning Call bersama dengan saya Pendeta Mega Amelia yang saat ini ditugaskan sebagai pendeta jemaat di GPIB Siloam Krayan Gospelkes Immanuel Kayungosari 1D. Pagi ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka Alkitab kita dulu dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jika sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti isi dari firman Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Sekarang kita baca Alkitab kita dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak, dan Engkau mendengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, arus air mengepung aku, segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, di dalam hidup, setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Bahkan ada juga sanksinya. Seperti Yunus dalam bacaan kita. Kita tahu bersama kesalahan Yunus. Dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk ia pergi ke Niniwe. Akibatnya, ia mendapatkan konsekuensi. Di tengah-tengah perjalanan pelariannya, ia diterjang oleh ombak besar beserta dengan seluruh orang yang ada di kapal itu. Lalu pada akhirnya Yunus jatuh ke lautan dan ia dimakan oleh ikan besar. Dan selama 3 hari ia tinggal di dalam perut ikan besar itu. Alkitab tidak menjelaskan apa yang dilakukan oleh Yunus selama 3 hari. Tapi kalau kita lihat dari doa yang disampaikan oleh Yunus, selama 3 hari ia merenungkan kesalahannya. Dalam perenungannya ia menyadari bahwa dirinya salah karena telah melanggar perintah Tuhan. Makanya konsekuensi yang diberikan kepada dirinya pun ia terima. Dan dalam perenungannya juga ia berseru pada Tuhan melalui doa yang ia sampaikan dari dalam perut ikan besar itu. Ia sampaikan segala hal yang ia rasakan, yang ia alami, dan secara tersirat bisa kita lihat bahwa ia sangat menyesali apa yang ia lakukan. Ia sangat menyesali karena ia memilih untuk lari dari perintah Tuhan. Nah, sahabat GPIB dimanapun berada, sama seperti Yunus, setiap dari kita di dalam hidup ini pasti pernah melakukan kesalahan. Dan tidak menutup kemungkinan ke depannya, hari besok, lusa, sampai seterusnya, akan ada kesalahan-kesalahan lainnya yang mungkin kita lakukan. Dari Yunus, kita belajar hal tentang kerendahan hati untuk mau mengakui kesalahan. Dimulai dari menyadari kesalahan yang kita lakukan. Seringkali ketika kita salah, kita berusaha untuk melindungi diri kita. Kita enggan untuk mengakui kesalahan kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak menyadari bahwa diri kita salah. Seringkali kita menganggap, kesalahannya cuma seperti itu saja, kesalahan kecil. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa.
Padahal yang namanya salah, mau kecil, mau besar, tetap namanya kesalahan, suatu hal yang salah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyadari kesalahan kita, sadar bahwa oh iya, ini adalah salah yang saya lakukan. Lalu selanjutnya, kita juga belajar dari Yunus tentang bagaimana cara dirinya menyikapi kesalahan yang ia lakukan. Ia tidak menghindar atau bahkan menyalahkan pihak lain atas kesalahan yang ia lakukan. Ia tahu dirinya salah dan ia pun menerima konsekuensi yang diberikan kepadanya. Seringkali kita sudah tahu diri kita salah, kita pun masih berusaha menghindar dari konsekuensi yang diberikan kepada kita. Kita tidak mau menerima konsekuensi atas kesalahan yang kita perbuat. Belajar dari Yunus, mari jadi orang yang bertanggung jawab terhadap setiap hal yang telah kita lakukan, termasuk terhadap kesalahan yang kita perbuat. Sahabat GPIB dimanapun berada, secara garis besar, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menyikapi setiap kesalahan yang kita lakukan, yaitu dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh tanggung jawab. Rendah hatilah mengakui setiap kesalahan kita dan bertanggung jawablah menerima segala konsekuensi yang diberikan kepada kita. Jalanilah konsekuensi itu dengan penuh tanggung jawab. Kiranya ke depannya ketika kita salah, kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, yang lebih rendah hati, dan pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati dan memampukan kita selalu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh menyapa kami kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk bisa mengakui kesalahan kami dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan setiap konsekuensi yang hendak kami terima. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami selalu supaya ke depannya kami bisa menjadi pribadi yang tetap menjalankan hal-hal baik, dan ketika kami salah, kami mau mengakui kesalahan kami. Biarlah Tuhan di pagi hari ini juga Tuhan menyertai segala aktivitas yang akan kami lakukan, baik pekerjaan apapun, tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada. Tuhan jaga dan sertai kami, Tuhan lindungi kami selalu. Berikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami bisa terus berkarya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, demikianlah morning call pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran kita. Dan jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun kita